Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu bersemangat dalam belajar dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di video pembelajaran, dan hari ini video pembelajaran pertama di semester 2. Semoga anak-anak di tahun Masehi yang baru lebih bersemangat ya. Baik, sebelum menyaksikan, mari bersama-sama kita melafazkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan anak-anak. Pelajaran matematika. Di pelajaran matematika, di video pembelajaran pada kali ini, Ustadz ingin mengajak anak-anak untuk belajar materi tentang alat ukur panjang baku. Sebelumnya mari kita baca sama-sama potongan ayat Al-Qur'an. Di sini adalah Quran surah As-Shad ayat 27 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang itu karena mereka akan masuk neraka. Nah, anak-anak, di pembelajaran pada semester 1 yang lalu kita sudah belajar tentang alat ukur panjang tidak baku. Contohnya adalah jengkal. Ya, jadi jengkal ini alat ukur panjang tidak baku yang menggunakan tangan. Kemudian langkah. Ini menggunakan langkah kaki anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah depa. Ini adalah bentangan tangan kita. Ini disebut depa. Nah, anak-anak, pada pengukuran dengan alat ukur tidak baku, hasil pengukuran ini kita sudah coba dan hasilnya berbeda-beda sesuai dengan ukuran tubuh orang itu sendiri. Misalnya, saat kita menggunakan alat ukur panjang jengkal, hasilnya akan berbeda kalau misalnya yang mengukur adalah ustadz dengan yang mengukur adalah anak-anak. Begitu juga dengan langkah dan depa, hasilnya setiap orang yang mengukur akan berbeda-beda. Pada pengukuran menggunakan alat ukur baku, hasil yang kita peroleh tidak akan berubah anak-anak karena sudah menggunakan alat dan satuannya itu sudah jelas. Kemudian satuan yang digunakan pada alat ukur panjang baku biasanya adalah cm, atau kalau disingkat itu cm, dan meter, atau kalau di dalam singkatan itu adalah meter. Nah, untuk panjangnya 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sentimeter dan meter ini digunakan untuk mengukur dan menggunakan alat yang berbeda. Kalau sentimeter atau cm itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang pendek dan dapat diukur menggunakan penggaris. Contohnya adalah benda apa ini? Ya, benda buku, kemudian pulpen, pensil, dan penghapus. Ini adalah contoh benda-benda yang bisa digunakan menggunakan penggaris dan satuan ukurnya adalah sentimeter. Sedangkan meter digunakan untuk pengukuran yang panjang ya, yang panjang dan sulit diukur untuk menggunakan penggaris. Jadi alat-alat atau benda-benda yang ukurannya panjang ini menggunakan satuan meter, dan ini tidak bisa digunakan menggunakan penggaris. Biasanya digunakan alat ukur meteran. Contohnya adalah
tiang, bisa tiang listrik atau tiang bendera dan tiang yang lain-lain ya anak-anak. Kemudian ini adalah ukuran ruangan. Misalnya kita akan mengukur ruang kelas atau ruang tamu atau kamar, itu biasa menggunakan meteran dan satuan yang digunakan adalah meter. Pertama, belajar tentang cara melakukan pengukuran. Bisa lihat anak-anak di gambar yang paling bawah ini adalah gambar penggaris dan pensil. Sambil didengarkan dan diperhatikan ya panah-panah yang Ustadz tunjukkan. Cara yang pertama adalah sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan alat ukur. Di sini benda yang akan diukur adalah pensil. Kemudian alat ukur yang digunakan untuk mengukur adalah penggaris. Kemudian langkah kedua, letakkan titik 0 di ujung alat ukur tepat pada ujung benda yang akan diukur. Boleh dilihat tanda panahnya. Jadi ujung pensil itu diletakkan sejajar dengan titik atau angka 0 pada penggaris. Kemudian yang ketiga, bacalah angka terakhir pada alat ukur yang sejajar dengan benda yang diukur. Sekarang kalau benda ujung yang satunya sudah berada di angka 0, sekarang lihat ujung yang satu lagi. Ini menunjuk ke angka berapa? Ya, di sini menunjuk ke angka 13 ya anak-anak. Kemudian langkah keempat, angka terakhir menunjukkan panjang benda tersebut. Di sini berarti karena menunjukkan ke angka 13, maka panjang pensil ini adalah 13 cm. Perlu diingat ya anak-anak, meletakkan benda atau mengukur benda itu dimulai dari angka 0, tidak dari angka setelahnya, misalnya dari angka 1 atau angka 2. Contoh alat ukur panjang baku. Sekarang kita akan belajar atau melihat contoh-contoh alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Yang pertama, coba perhatikan panah yang Ustadz tunjukkan. Ini menunjuk ke benda apa? Yang pertama adalah benda penggaris. Biasanya digunakan untuk mengukur alat-alat atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang dan menggunakan satuan cm. Kemudian perhatikan kembali panah yang Ustadz tunjukkan menunjuk ke angka apa, atau ke benda apa. Ya, ini adalah benda atau alat ukur meteran gulung. Jadi anak-anak, meteran gulung ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya lebih panjang atau tidak bisa diukur menggunakan penggaris. Contohnya alat ukur meteran gulung ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar lapangan misalnya, atau panjang dan lebar ruangan kelas. Kemudian yang selanjutnya, benda ini adalah meteran. Jadi meteran ini juga menggunakan satuan cm dan meter bisa juga. Dan ini biasanya alat ukur meteran ini biasanya digunakan untuk mengukur pintu misalnya, atau tiang, atau papan tulis. Kemudian yang terakhir, benda ini adalah meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan untuk mengukur kain atau mengukur lebar atau panjang tubuh anak-anak. Misalnya saat anak-anak ingin membuat baju atau menjahit baju, biasanya anak-anak diukur dulu. Nah, mengukurnya ini biasanya dengan meteran pita. Pelajaran Bahasa Indonesia.
pelajaran bahasa Indonesia kali ini, Ustadz akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Mari kita baca atau terjemahan dari surah Al-Quran surah Al-Hijr ayat 85 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi anak-anak, kalau kita misalnya ada teman kita yang melakukan kesalahan dan teman kita itu meminta maaf, sudah seharusnya kita sebagai orang Islam, sebagai umat Islam yang baik, yang soleh dan solehah, harus memaafkan teman kita. Permintaan maaf adalah ungkapan yang kita sampaikan kepada orang lain. Bisa kepada teman, bisa kepada guru, ustadz atau ustazah, kemudian bisa juga kepada orang tua kita dan anggota keluarga kita yang lain. Ungkapan permintaan maaf ini kita ucapkan ketika melakukan kesalahan atau saat kita tidak bisa mengikuti ajakan teman. Nah, di semester 1 kita sebelumnya sudah belajar tentang kalimat penolakan, bukan? Nah, salah satunya adalah kalimat penolakan ini menggunakan kata maaf juga. Kemudian yang selanjutnya, ucapkanlah permintaan maaf itu dengan kata yang santun dan nada bicara yang pelan, tidak berteriak, tidak menggunakan kata-kata yang keras. Contoh ungkapan permintaan maaf. Di sini Ustadz ada menuliskan 2 contoh ungkapan permintaan maaf kepada teman. Yang pertama adalah ungkapan permintaan maaf kepada teman ketika tidak bisa ikut bermain karena sedang sakit. Dan yang kedua adalah permintaan maaf kepada teman juga karena tidak sengaja menjatuhkan pensil teman. Dan tentunya anak-anak pasti bisa mencari contoh atau mengungkapkan permintaan maaf yang lain. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah menyaksikan video pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan anak-anak semua bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ustadz. Semoga bermanfaat dan anak-anak semua bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ustadz dan Ustazah berikan. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa membantu orang tua, dan selalu gunakan masker jika keluar rumah. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.